Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustadzah Heni dalam materi sistem koordinat. Ya, Anandaku Soleh dan Solihah kelas 8. Ini merupakan materi bab kedua. Setelah kemarin kalian mendapatkan materi bab 1 yaitu pola bilangan. Sudah kita selesaikan di pekan kemarin. Oke. Sistem koordinat, apa sih sistem koordinat itu? Atau apa saja sih yang akan kita pelajari di sistem koordinat? Oke, di sistem koordinat yang akan kita pelajari yang pertama adalah posisi titik, yaitu ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti posisi titik terhadap titik asal, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian posisi garis, nanti akan ada garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Garisnya seperti apa saja sih nanti bentuknya akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, untuk apa sih kita belajar sistem koordinat itu? Nah, kalian bisa silahkan baca dulu di pengantar ini ya. Jadi Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka berangkat dengan waktu yang sama, dengan kecepatan yang sama, tetapi yang duluan sampai itu Bella gitu. Nah, itu kok bisa sih? Itu gimana caranya? Nah, sistem koordinat ini kalau kita menggunakan sistem koordinat bisa kita menempuh jalan dengan jarak terdekat itu menggunakan sistem koordinat. Bisa kita lihat ya. Oke, yang pertama itu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, istilah Cartesius adalah latinisasi untuk Descartes ya. Jadi nama Descartes dalam bahasa Latin adalah Cartesius gitu. Ini digunakan untuk mengenang Descartes atas jasa-jasanya terhadap materi ini, yaitu dengan cara menggabungkan aljabar dan geometri ya. Jadi koordinat Cartesius ini adalah penggabungan dari aljabar dan geometri. Begitu. Nah, di dalam koordinat Cartesius itu ada yang namanya, di dalam si bidangnya itu ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kayak gimana sih sumbu X dan sumbu Y-nya? Kita langsung lihat saja. Gitu sini. Nah, garis ini merupakan garis mendatar atau horizontal yang merupakan sumbu X. Dan sumbu atau garis yang kita tarik secara tegak atau vertikal merupakan sumbu Y. Yang ini ya. Nah, begitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menggambar sumbu X dan sumbu Y? Yaitu kita menentukan bilangannya dulu. Kalian fokus di sumbu yang X dulu ya. Nah, titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y maka itu adalah titik 0. Yang ini ya, titik 0. Maka angka bilangan yang di sebelah kanan 0 adalah 1. Kita harus menuliskan 1, 2, 3-nya itu dengan jarak yang sama, tidak boleh berbeda. Misalkan satu kotak aja ya. Nah, begini. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti yang samping kirinya 0 dia negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, ini negatif 6 gitu dan seterusnya ya. Begitupun dengan sumbu Y, kalau dia di atas 0 maka dia positif gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang bawah 0 berarti, nah mulainya di sini ya, karena kita harus jaraknya sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, baru kita masuk ke posisi titiknya. Oke, next. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Ada titik Q. Sini sudah punya titik Q. Kita ganti warnanya dengan biru. Tuh, hijau. Tuh. Nah, ini ada titik Q. Di mana titik Q ini 2,3 titiknya. Kenapa 2,3? Karena kalian lihat di sini.
dia di sumbu X dia di angka 2, sedangkan di sumbu Y dia ada di angka 3. Berarti titiknya itu 2,3 ya. Jadi menuliskan titik itu harus X dulu. Lihat dulu Q-nya itu dia sejajar dengan X-nya yang mana nih? Yang angka berapa? Angka 2. Sedangkan Y-nya 3. Berarti titiknya 2,3. Begitu ya. Sekarang yang P kita lihat. Yang P tarik ke yang X-nya. Ternyata di negatif 2, sedangkan di Y-nya itu di 1. Berarti dia titiknya negatif 2,1 gitu ya. Bisa dipahami ya? Menuliskan titik itu harus 2, berapa. Nah, si 2-nya itu merupakan koordinat X-nya, sedangkan yang 3-nya itu merupakan koordinat Y-nya. Oke. Nah, dalam bidang koordinat kartesius ini dibagi ke dalam 4 bidang ya. Yang pertama, ketika si X-nya positif, kemudian Y-nya positif, berarti dia berada di kuadran 1. Ini adalah daerah kuadran 1. Kemudian ketika X-nya negatif, Y-nya positif, berarti dia ada di kuadran 2. Ya, daerah sini adalah kuadran 1, daerah sini adalah kuadran 2. Nah, sedangkan ketika X-nya negatif ya, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, ini X-nya negatif, Y-nya juga negatif, berarti dia berada di kuadran 3. Sedangkan ketika X-nya positif, Y-nya negatif, dia berada di kuadran 4 ya. Jadi kalau secara mudahnya kalian bisa menentukan bahwa daerah ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu secara berkeliling ya. Nah, begitu. Mulainya dari sini, dari yang positif-positif. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang menentukan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Yang namanya jarak dia tidak negatif, tidak positif ya, menuliskan jaraknya. Tapi kalau misalkan si titiknya tetap itu ada negatif dan positif. Nah, kita lihat di sini contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 dia punya titik A. Titik A itu di mana? Di 2,6. Kenapa 2,6? Karena X-nya dia 2, Y-nya dia 6, makanya 2,6 ya. Oke, kita lihat sekarang jarak dari sumbu X. Nah, jarak dari sumbu X-nya berapa nih? Nah, ini kan A-nya di sini ya. Jarak dari sumbu X-nya atau ke sumbu X-nya dihitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti dia jarak ke sumbu X-nya 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya sekarang berapa? 1, 2 gitu ya. Dari sini 1, 1, 2. Nah, berarti dia jaraknya 2 satuan begitu ya. Sekarang kita ambil contoh yang 3, nomor 3, yaitu titik C. Titik C dia ada di koordinat yang ini ya, titik yang ini. Nah, jarak ke sumbu X tinggal hitung 1, 2, 3. Berarti 3 satuan nih. Nah, 3 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya tinggal tarik dari titiknya ke sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4 ya. Harus dihitung sama satunya. Berarti ini 4 satuan gitu. Gampang kan? Gampang lah ya. Kita secara acak aja. Sekarang titik yang ke-8 yaitu titik H. Titik H adalah di sini titiknya. Kita cari dulu jarak dia ke sumbu X itu berapa. Berarti tinggal tarik ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena ini garisnya. Berarti dia 6 satuan. Gitu. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya tinggal tarik sebelah sini. 1, 2, 3. 3 satuan. Bisa difahami bagaimana cara menentukan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, sekali lagi ya, kita lihat misal yang titik F sekarang. Titik F, yang ini ya, titik F. Jarak terhadap sumbu X-nya berarti tarik ke sumbu X. Mana sumbu X di sini ya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6 satuan berarti ya. Kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ya. Gitu. Bisa dipahami ya?
Oke. Nah, sisanya boleh kalian coba sendiri di rumah. Oke, next. Nah, ternyata cara posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik asal juga sudah kita bahas. Kalian silahkan latihan soal di rumah, ini tidak perlu dikumpulkan ke ustazah. Kalian silahkan kerjakan saja di rumah sendiri secara mandiri. Kalau ada yang tidak paham, silahkan boleh japri ke ustazah ya. Atau kalau aplikasi kunci sudah ada, kita bisa melakukan diskusi di aplikasi kunci, begitu ya. Oke, sudah ya, kalian silahkan screenshot soalnya. Oke, sudah. Nah, yang berikutnya adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita ingat tadi bahwa kondisi garis itu pertama dia bisa sejajar, dia bisa berpotongan, kemudian yang ketiga dia bisa tegak lurus ya. Nah, kita perhatikan gambar A. Gambar A adalah yang ini ya. Nah, gambar A. Kita lihat di sini ada garis L1, L2, L3 dan L4. Nah, garis L1 terhadap sumbu X, yang ini sumbu X itu ya garisnya, dia sejajar. Sudah ulang lagi, garis L1 terhadap sumbu X dia sejajar. Posisinya ini, nah ya, dan ini. Mereka sejajar. Gitu. Bagaimana dengan posisi si garis L1 terhadap sumbu Y? Nah, karena L1 adalah ini dan sumbu Y adalah ini, dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, Ustazah ulang lagi. Garis L1 dia sejajar terhadap sumbu X dan dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya. Jadi ketika dia sejajar itu posisinya bisa begini. Nah, garis itu ya. Atau begini. Nah, ini dua garis yang sejajar. Atau begini. Nah, itu juga sejajar. Sedangkan ketika tegak lurus bisa begini. Ya, kalau tegak lurus dia membentuk sudut siku-siku aja. Atau bisa juga begini gitu ya. Nah, kita coba lihat ke garis L4. L4 garisnya adalah ini. Bagaimana posisi dia terhadap sumbu X? Sama sejajar ya. Bagaimana posisi dia terhadap sumbu Y? Tegak lurus gitu. Karena mengingat ya garis L1, L2, L3 dan L4 itu posisinya hampir sama ya. Menghadapnya sama, nah berarti posisi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y juga pasti sama. Oke, kalau begitu kita beralih ke gambar B. Oke, di gambar B kita punya garis M1, M2, M3 dan M4. Garis M1 terhadap sumbu X, M1 adalah garis yang ini, sedangkan sumbu X adalah ini, dia tegak lurus. Kenapa? Karena membentuk siku-siku ya, antara garis M1 dengan sumbu X. Berarti dia tegak lurus. Bagaimana posisi dia terhadap sumbu Y? Garis ini dengan sumbu Y sejajar, betul ya. Jadi posisi dia terhadap posisi si garis M1 terhadap sumbu Y itu sejajar. Begitu. Bagaimana dengan M2, M3 dan M4? Silakan kalian perhatikan sendiri ya bagaimana posisinya dia terhadap sumbu Y dan sumbu X. Oke, next. Kita punya gambar C. Di gambar C ini, nah gambar C ini ada garis N1 dan garis N2. Nah, bagaimana posisinya ke sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita di sini ya, sama di sini. Garis N1 terlebih dahulu. N1 yang ini ya, yang ini N1. Bagaimana posisi dia terhadap sumbu X? Nah, dia memotong di satu titik, tapi dia tidak tegak lurus, berarti dia hanya memotong saja.
atau dia berpotongan dengan sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y? Juga sama ya, dia memotong sumbu Y di satu titik tapi dia tidak tegak lurus, berarti dia berpotongan dengan sumbu Y saja begitu ya. Jadi bagaimana posisi garis N1 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis N1 berpotongan di sumbu Y dan sumbu X di satu titik begitu, tapi dia tidak tegak lurus. Begitupun dengan N2. Nah, Ustazah mungkin gak sih ada titik yang dia berpotongan tapi sejajar? Tidak ya, jadi ketika dia sejajar maka dia tidak berpotongan di satu titik. Kalau dia berpotongannya di seluruh titik maka itu namanya si garisnya berhimpit. Sebenarnya ada satu lagi garis yang saling berhimpit, tapi nanti kita pelajari lagi di materi berikutnya, yaitu di persamaan garis ya. Nah, di materi yang ini cukup ya, jadi posisi yang sejajar, yang tegak lurus, dan yang berpotongan kalian bisa tahu begitu ya. Oke, next. Nah, untuk yang ini kita bahas sekarang. Kalian lihat ada garis yang berwarna biru, kemudian ini yang biru, ini garis yang berwarna biru, kemudian garis yang berwarna hijau, dan garis yang berwarna merah. Kita namakan garisnya ABC aja deh. A, ini garis B, ini garis C. Nah, bagaimana posisi garis A terhadap sumbu X? Dia sejajar, betul. Posisi garis A terhadap sumbu X, dia sejajar. Kemudian bagaimana posisi garis A terhadap sumbu Y? Tegak lurus, betul ya. Terus bagaimana posisi garis A terhadap garis B? Nah, ini dengan ini gimana? Tegak lurus juga ya. Bagaimana yang A dengan yang C? Dia berpotongan di satu titik tapi dia tidak tegak lurus ya, berarti berpotongan aja. Nah, sisanya silahkan yang B dan C kalian telaah sendiri, oke? Nah, oke, next. Ada latihan soal lagi, kalian silahkan kerjakan di rumah. Dan kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ke Ustazah, ini tidak usah dikumpulkan, oke? Nah, Ustazah nanti untuk latihan yang ini bagaimana? Untuk latihan yang ini cukup saja kalian latihan secara mandiri ya, karena kemarin di bab pola bilangan kita sudah full latihannya banyak. Jadi untuk yang sistem koordinat kalian latihan secara mandiri. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh japri WA ke Ustazah. Oke, begitu mungkin anandaku solih dan solihah yang bisa Ustazah sampaikan di materi sistem koordinat ini. Sistem koordinat ini seperti yang sedikit ya materinya. Nah, tapi ini akan sangat kita pakai di materi-materi berikutnya, yaitu relasi fungsi dan persamaan garis lurus. Nah, di dua materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu melibatkan sekali sistem koordinat. Jadi Ustazah harap kalian bisa berlatih di rumah bagaimana cara menggambar sistem koordinat ya, beserta titik-titiknya begitu. Sudah cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.